Bab 206. Ekspresi Raisa sangat tenang, menyatakan betapa tegaknya hatinya. Steven sudah lama mengenal Raisa, mana mungkin dia tidak mengerti sifatnya. Tetapi sebelum Steven menjelaskan, Raisa sudah pergi dan tidak ingin mendengarkan penjelasannya. Saat itu, Rahel berjalan mendekati Rahel. Melihat Raisa pergi, dia menjadi senang. Raisa adalah teman baik Isabel, membuat dia juga tidak suka kepada Raisa. Rahel menatap Steven dengan tatapan kasihan. Maaf, apakah dia sudah salah paham karena aku? Aku akan pergi menjelaskan kepada dia. Aku tidak akan membiarkan ada kesalahpahaman antara kalian berdua. Aku tidak peduli jika dia memarahiku. Rahel berjalan beberapa langkah, tetapi dihentikan oleh Steven. Steven terlihat merasa bersalah dan berkata kepada Rahel, "Rahel, jangan lakukan itu. Aku yang akan menjelaskan kepadanya. Tidak ada hubungannya dengan kamu." Rahel tidak mungkin menjelaskan kepada Raisa. Dia melakukan itu semua agar Steven merasa sungkan. Rahel berpura-pura sehingga membuat Steven sungkan. "Sudah, kamu jelaskan saja kepada Ravindra. Kali ini aku tidak bisa membantu kamu. Kemarin malam aku membantu kamu. Ravindra sudah sangat marah." Steven menepuk punggungnya dan mengejar Raisa. Rahel melihatnya mengejar Raisa, terlihat kesal. Steven memegang tangannya, memaksa Raisa menatapnya. Raisa marah dan melepaskan tangannya, tetapi tidak bisa. Tidak disangka, wanita yang terlihat lemah tenaganya cukup besar. Raisa terlihat kesal dan berteriak, "Apa maksud kamu?" "Raisa, ada yang ingin aku katakan." Steven melihat Raisa yang tidak dapat tenang dan merasa sedikit lega. Dia sangat marah karena dia masih peduli kepadanya. Isabel melihat mereka dari jauh. Dia ingin menghampiri mereka, tetapi dihentikan oleh Ravindra. Isabel melihat Ravindra, tatapannya melihat Steven dan berkata, "Masalah mereka, biarkan mereka yang selesaikan." Dia serius kepada Raisa. "Mengapa kamu bisa tahu?" Isabel bertanya balik. "Apa yang tidak aku ketahui?" Ravindra mengangkat satu sudut bibirnya. "Apakah kamu masih ingat pertama kali kamu bertemu Raisa? Dia sedang makan di restoran kantor kita. Apakah menurut kamu sembarangan orang bisa makan di sana? Apakah menurut kamu semua tamu akan aku temani? Karena aku tahu Raisa bukan hanya wakil direktur dari perusahaan Odyssey Group. Dia juga merupakan wanita yang disukai Steven. Kedepannya dia juga harus masuk di dunia kita. Maka dari itu, kamu begitu sabar kepadanya." Isabel terkejut. Benar, setelah dia menikah dan hari pertama bekerja, dia bertemu dengan kejadian waktu itu. Sepertinya memang begitu.
Ravindra orang seperti apa? Mitra kerja sama yang penting pun dia tidak akan meluangkan waktu untuk makan di kantornya. Hanya ada satu kemungkinan, orang itu sangat tidak bisa. Saat itu Isabel salah paham. Dia pikir Raisa dan Ravindra adalah pacar. Karena hari itu Raisa mencari informasi darinya. Sekarang dia baru tahu ternyata Raisa adalah orang yang disukai Steven. Ravindra adalah orang yang suka ikut campur. Maka dari itu membiarkan Raisa masuk ke dalam dunianya. Isabel berpikir sejenak, perkataan Ravindra ada benarnya. Biarkan kali ini Raisa mengetahui apa kata isi hatinya. Ravindra menggandeng tangan Isabel dan pergi. Karena tujuan datang ke sini sudah selesai, maka mereka bisa berkeliling dengan santai. Jangan lewatkan pemandangan indah di sini. Raisa melihat Isabel dan Ravindra pergi. Dia juga ingin pergi, tetapi sebelum dia berhasil pergi, Steven sudah menghentikannya dan memeluk Raisa ke dalam pelukannya. Raisa belum pernah sedekat ini dengannya. "Bos, apa yang kamu lakukan? Mengapa melihatku seperti ini?" Raisa tidak tahu mengapa. Pertama kalinya dia melihat Steven dan merasa tidak tenang. Bosnya hari ini sedikit berbeda. Steven terlihat kurus dan lemah, berbeda dengan Ravindra. Ravindra orang seperti apa? Karismanya hanya bisa dibandingkan dengan Vincent. Di saat berdiri bersama Ravindra, Steven bukanlah apa-apa. Tetapi jika Steven masuk ke dalam sekelompok orang biasa, dia masih cukup berkarisma. Steven menundukkan kepala melihat Raisa, melihat dia karena tidak tenang menggigit bibirnya. Sangat menggoda. Pantas saja sekelompok pria itu selalu mengejarnya, tetapi mana mungkin bisa mendekatinya. Dia adalah miliknya, sudah menjaganya selama bertahun-tahun. Sudah saatnya memanen. Steven tidak menjawab perkataan Raisa, hanya memegang wajahnya. Steven merasakan sentuhannya lebih indah dari biasanya. Apa yang kamu lihat kemarin bukan yang seperti kamu lihat, Steven berkata dengan pelan dan menatap Isabel. Aku tidak menyukai tipe seperti itu. Raisa terdiam dan bertanya, kamu mempunyai tipe seperti apa? Seperti kamu. Akhirnya dia berhasil mengatakannya. Raisa langsung terkejut. Dia langsung mengerti perasaan Isabel pada saat Ravindra menyatakan cintanya. Karena dia merasa sangat tidak tenang. Pria yang tidak mungkin dapat bersama menyatakan cintanya. Apa yang harus dilakukan? Atasannya menyatakan cintanya kepadanya. Apa yang harus dilakukan? Walaupun Raisa terdiam dan tidak mengatakan apapun, tetapi hatinya sudah tidak tenang. Steven melihat Raisa sedang melamun, akhirnya mengatakan, akhirnya aku tahu mengapa kamu bisa berteman baik dengan Isabel. Mengapa?
Raisa menanyakan. Karena kalian sangat polos. Kepolosan kalian. Dia menjawab. Polos? Dia bilang kami polos. Kamu yang polos. Raisa sadar dan mendorongnya dengan keras. Dia tidak menyadarinya dan berhasil didorong, tetapi tidak jauh dari Raisa. Raisa mengingat Stephen tidak terlalu memperdulikan Isabel dan menjadi marah. Kamu bilang aku dan Isabel polos. Benar, kami memang polos. Jika keberatan, jangan mengatakan hal itu kepadaku lagi. Rachel tidak polos. Kamu cari saja dia. Jangan menghalangi wanita polos seperti kami lagi. Stephen melihatnya dan berkata, kamu sedang cemburu. Cemburu? Aku sedang marah. Kamu terlalu berlebihan. Raisa tersenyum dingin. Bos, bukankah kamu tidak menyukai tipe seperti Isabel? Tetapi kamu bilang menyukai tipe sepertiku. Bukankah ini lucu? Kamu tadi bilang aku dan Isabel sama-sama polos. Bukankah kamu seharusnya membenci wanita sepertiku? Apakah kamu sedang membalas dendam Isabel kepadaku? Stephen bertanya. Benar. Raisa menatapnya dengan tanpa rasa takut. Aku hanya mengizinkan kamu memihak Rachel, tidak boleh memihak aku dan Isabel. Aku dan dia sudah berteman sejak kecil. Pertemanan kami tidak bisa dijadikan acuan. Kamu dan Isabel baru saja saling mengenal. Stephen melanjutkan. Wanita itu sungguh hebat. Bukan hanya membuat Ravindra tergila-gila, dia juga membuat kamu memihaknya. Raisa tertawa keras. Stephen, kamu jangan menganggap diri kamu hebat. Pertemanan kamu dan Rachel tidak bisa dibandingkan. Aku juga tidak bisa dibandingkan. Karena posisiku lebih rendah. Kamu masih berani mengatakan menyukai perempuan sepertiku. Maaf, aku terbiasa diutamakan. Tidak suka menjadi bayangan wanita lain. Masalah aku dan Isabel. Walaupun kami baru mengenal, tetapi persahabatan kami tidak bisa digantikan. Karena pada saat aku paling membutuhkan bantuan, hanya dia yang membantuku dan bukan kamu. Aku tidak bilang kamu menjadi bayangannya, Stephen menjelaskan. Baiklah, aku tanyakan, bagi kamu aku lebih penting atau Rachel lebih penting? Raisa langsung menjawab dan membuat Stephen bingung. Stephen terdiam. Sudah, kamu tidak perlu menjawab lagi. Aku sudah tahu jawaban kamu. Raisa menjawab dengan tegas. Aku menolak. Ekspresi Stephen terluka. Wanita yang sudah dilindunginya bertahun-tahun akhirnya menolaknya. Kenapa? Stephen bertanya. Raisa menggelengkan kepala. Bos, kamu sangat tidak mengerti wanita. Sudah, karena dia begitu berharga untuk kamu jaga saja dia. Aku hanya ingin dijaga pria yang memilikiku saja. Pria yang melindungi banyak wanita tidak dapat aku terima. Ravindra saja lebih baik dari kamu. Paling tidak dia tahu apa yang harus dijaga
dan apa yang harus dia lepaskan. Stephen semakin terluka. Kamu jelas tahu bahwa itu bukan maksudku. Kamu dan dia sangat berbeda. Aku hanya menganggap dia adikku. Adik, anggap saja dia pasangan kamu. Tidak ada hubungannya denganku. Atau ada hubungannya. Pada saat kamu menikah, sebagai wakil kamu, aku akan memberikan angpau yang besar. Raisa sudah semakin kesal. Dia terus mendorong dada Stephen. Pergi, jangan ganggu aku. Aku peringatkan, jangan ganggu aku. Jika kamu menjaganya, aku tidak keberatan. Isabel adalah teman yang harus aku jaga. Jika kamu berani macam-macam, jangan salahkan aku.